Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wal imanil qayyim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidil mursalin wa imamil muttaqin alladzi da'ana ila sabilil islah wa nahayna ila sabilil iftiraq. Amma ba'd. Sekarang kita akan bacakan kitab karya Hadratus Syekh Ki Haji Ahmad Hasyim Asy'ari. Dalam judulnya Adabul Alim wal Muta'allim. Untuk lebih barokahnya, marilah kita berhadiah pada muassisnya liridwallahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulliyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Khususan muallif hadzal kitab Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari Al-Haji nafa'ana Allah bihi wa bi ulubihim fid daraini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Talabul ilmi yastaghfir lahu kullu syai'in hatta al-hut fil bahri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Dan menuntut ilmu itu, orang yang menuntut ilmu akan senantiasa didoakan oleh setiap suatu, bahkan sampai ikan yang ada di lautan. Ini salah satu fadilah orang yang, keutamaan orang yang menuntut ilmu itu, semua makhluk akan mendoakan, senantiasa mendoakannya supaya dosanya itu diampuni, bahkan sampai semua ikan-ikan yang ada di lautan. Bahkan ada suatu ulama itu tidak mau dia itu memakan ikan, bukan karena dia alergi ataupun yang lainnya, tapi karena enggak tega makan ikan, karena selalu senantiasa mendoakan atau memohonkan ampunan kepadanya. Ini salah satu fadilah orang yang menuntut ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ghada li talibil ilmi sallat alaihi al malaikah barakalahu fi ma'asyatihi. Barang siapa yang bergegas atau berjalan di pagi hari dengan tujuan menuntut ilmu, maka malaikat-malaikat itu akan selalu mendoakannya, doakan kepadanya, dan mendoakan supaya kehidupannya itu menjadi kehidupan yang barokah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjatan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, barang siapa yang pergi ke masjid dengan tujuan tidak lain hanya untuk belajar tentang kebaikan,
au yu'allimahu, ataupun mengajarkan tentang kebaikan, kana lahu ka'ajri hajjah, maka baginya atau pahalanya seperti pahala orang yang melakukan haji secara sempurna. Nah, kita tahu sendiri haji merupakan rukun Islam yang kelima dengan pahala yang begitu besar. Dan bagi orang yang membahas ilmu atau mengajarkan ilmu, itu pahalanya sebagaimana pahala orang yang haji dengan secara sempurna, atau haji mabrur. Dan juga Rasulullah SAW pernah mensabdakan, apa kata beliau? Al-alim wal muta'allim kahadihi min hadhi jami'i bainal masbihati wallati taliha syarikani fil ajr. Kata beliau, orang yang alim dalam artian orang yang pintar dalam masalah agama, wal muta'allim, dan orang yang belajar, kahadi min hadi, seperti ini kata Rasulullah, mengumpulkan dengan isyarat beliau itu mengumpulkan di antara jari telunjuk dan jari di samping telunjuk, berarti jari tengah itu bersekutu, seperti dua jari ini yang bersekutu. Wala fil ajri, di dalam masalah balasan pahala. Wala khaira fi sa'ir nas ba'du, dan tidak ada manusia, seluruh manusia itu tidak ada yang mengungguli, melebihi kebaikan si alim dan muta'alim tersebut. Nah, seperti itu. Selanjutnya dalam kitab ini dikatakan, wa qala sallallahu alaihi wasallam ugdu aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban lidzalik wa la takun al-khamis fatahlik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, apa kata beliau? Jadilah kamu orang yang alim, orang yang bisa, orang yang paham. Al muta'alliman, atau kalau tidak mampu menjadi orang yang alim, maka setidaknya menjadi orang yang belajar. Al mustami'an, kalau tidak bisa alim, nggak bisa jadi pelajar, maka jadilah orang yang mustami', pendengar, orang yang mendengarkan saran-saran orang alim, petuah-petuah orang alim, ataupun orang-orang yang belajar. Au muhibban, atau kalau nggak bisa menjadi yang tiga tersebut, setidaknya menjadi muhibban lidzalik, orang yang cinta, baik cinta terhadap orang alim, cinta terhadap pelajar ataupun santri, itu cinta terhadap orang yang senang terhadap orang alim ataupun muta'alim. Wala takun al-khamis fatahlik, jangan kamu menjadi yang kelima, fatahlik, karena kalau kamu menjadi yang kelima ini niscaya hidupmu akan celaka. Apa maksudnya yang kelima? Sudah tidak alim yang pertama, gak bisa jadi muta'alim, gak mau jadi mustami' atau pendengar, dan dia tidak
muhibban lil alim wal muta'allim, dan tidak suka dalam artian benci dia sama orang yang alim, benci dia sama orang yang belajar, benci dia sama orang yang selalu mendengarkan, maka ini tanda-tanda hidupmu akan menjadi celaka. Itu maksudnya. Nah, ini berkaitan dengan kaidah fikih mengatakan la yutraku kulluh ma la yutraku kulluh la tutraku kulluh. Jika kita melakukan perkara yang baik itu tidak mampu kita lakukan secara totalitas, ya maka jangan kita tinggalkan secara totalitas. Gak mampu melakukan kebaikan semua, maka jangan kita tinggalkan kebaikan semuanya. Ya kalau kita tidak bisa menjadi orang alim, setidaknya pelajar. Kalau kita tidak bisa menjadi orang pelajar, ya setidaknya mustami', pendengar. Tidak bisa menjadi mustami', ya setidaknya kita cinta. Tidak bukan bagian dari orang yang menggagalkan misi orang yang alim atau muta'alim. Nah, itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, ta'allamul ilma wa 'allimhun nas. Belajarlah kamu ilmu, kata beliau, dan ajarkanlah kepada seorang. Karena ibadah yang baik itu adalah bukan ibadah yang lazim. Yang terbaik itu adalah ibadah yang muta'addi. Apa itu ibadah yang muta'addi? Ibadah yang sifatnya seperti jariyah lah kalau bahasa yang lain itu. Sifatnya yang bisa ditularkan, bermanfaat bagi orang lain. Itu ibadah yang muta'addi. Ibadah yang jariyah ya seperti mungkin kita puasa, kita sholat, itu lazim hanya untuk manfaatnya hanya untuk kita. Berbeda dengan ibadah yang muta'addi seperti pelajar itu kan ibadah yang muta'addi. Di samping kita yang merasakan manfaatnya, juga kita ajarkan kepada orang lain. Orang lain ajarkan kepada orang lain lagi. Orang lain ajarkan kepada orang lain. Nah, ini namanya ibadah yang muta'addi. Sehingga sangat wajar sekali ibadah yang terbaik adalah ibadah yang muta'addi. Nah, seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum riyadul jannah farta'u. Faqila ya Rasulullah wa ma riyadul jannah? Qala khalaqul dzikr. Qala ata' hiya majalisul halal wal haram. Dan Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau melihat kebun surga, apabila kalian melihat kebun surga, farta'u, maka berhentilah. Dalam artian masuklah di situ. Faqila, dikatakan sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Wahai Rasulullah, apa itu kebun surga yang kau maksud? Rasul pun menjawab, khalaqul dzikri. Kebun surga itu adalah khalaqah. Halaqah, bukan khalaqah, halaqah dzikir. Majlis dzikir. Jadi waqala ata' hiya majalisul halal haram. Dan Imam Atha mengatakan
Riyadul Jannah itu atau Khalaqal Dzikri itu adalah di sini majlis halal dan haram. Apa maksudnya? Majlis membahas tentang hukum halal dan haram. Itu yang dimaksud dengan Riyadul Jannah. Nah, dalam konteks ini yang dimaksud adalah ilmu. Nah, ketika kita lewat, istilahkan ketika kita lewat, kita menemukan ada musyawarah ilmu, ada orang membahas tentang ilmu, ya kita diperintahkan untuk masuk ke dalamnya, ikut. Dalam konteks kekinian mungkin ya ada pengajian, ya kita ikut. Ada majelis-majelis membahas tentang ilmu, ya kita semangat. Jangan kita abaikan, itu yang mungkin yang dimaksud. Kaifa tashtari wa kaifa tusalli wa kaifa tuzakki wa kaifa tuhajji wa kaifa tankih wa kaifa tutliku ma asbah dzalik. Karena di situ membahas bagaimana cara kamu itu yang membeli dengan baik, katanya. Bagaimana cara kau jual beli, berarti bagaimana cara kita itu tuh transaksi yang halal mestinya sesuai dengan tuntunan syariat, tata cara yang ditawarkan oleh syariat. Mana yang baik, cara menghutang yang baik, cara membeli yang baik, cara menjual yang baik, menggade yang baik. Karena itu semuanya diketahui dengan ilmu. Maka petusolli, dan di situ membahas bagaimana cara engkau sholat yang benar, bukan asal sholat. Kenapa? Karena dalam firman Allah dalam surat Al-Mulk dijelaskan di situ kan, di awal-awal surat Al-Mulk situ kan, tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadirun alladzi khalaqal mauta wal hayat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Zat yang alladzi khalaqal maut, zat yang Allah itu zat yang menciptakan mati dan hidup, liyabluwakum, untuk mencoba, untuk menguji kamu atau sebagai cobaan. Ayyukum ahsanu amalan, bagi siapa saja yang paling baik amalnya. Tafsir Ibnu Katsir itu yang paling baik amal, bukan mengatakan ayyukum aksaru amal. Bukan, Allah itu bukan mengatakan yang paling banyak amalnya, tetapi yang paling baik. Berarti maksud dari ayat ini hubungannya dengan ilmu, amal yang sedikit tapi berkualitas itu lebih baik daripada amal yang banyak tapi gak berkualitas. Nah ini, sehingga untuk menggapai amal, kualitasnya amal, kualitasnya akhlak, itu tentunya melalui ilmu. Sehingga sangat cocok sekali dalam hadis ini disebutkan wa kaifa tusalli. Di situ engkau mengetahui bagaimana cara engkau sholat yang baik. Wa kaifa tuzakki, bagaimana menjelaskan bagaimana tata cara berzakat. Berapa yang dizakati, siapa mustahiknya, dalam artian orang yang berhak, siapa zakinya, pemberinya itu ada berapa golongan yang menerima. Itu semuanya kan harus melalui ilmu. Wa kaifa tuhajji,
Dan bagaimana cara engkau haji? Karena haji itu juga di samping itu merupakan ibadah yang fisik ya, itu juga ada kualitas yang harus dikejar di situ sehingga mendapatkan haji yang mabrur. Biar karena banyak orang haji hanya sekedar haji. Haji itu tidak bisa merubah kehidupannya, kualitas imannya, tidak bisa meningkatkan kualitas imannya. Itu juga harus dipelajari melalui ilmu sehingga bisa mendapatkan haji yang mabrur. Maka fatangkih, dan bagaimana cara engkau menikah? Ini buat pada jomblo mungkin ini ya. Harus belajar tentang nikah. Bagaimana cara nikah yang benar itu ya? Nikah itu enggak sekedar akad yang dibahas di situ. Qabil tuh, enggak sekedar qabil tuh, enggak sekedar tazawu, sigot, enggak cuma sigot ijab qabulnya kan di situ. Bahas tentang kalau bab munakahat itu nanti juga dipelajari kan, mulai dari syarat-syaratnya, walinya, bahkan perkara yang terjadi setelah nikah seperti tolak, rujuk. Wa kaifa tutliku wa ma asbah dzalik. Dan bagaimana engkau mempelajari tata cara mentolak. Tolak yang baik itu juga tolak yang sah ataupun yang baik. Enggak sah. Seperti orang tolak ba'in atau tolak roja'i, itu juga melalui ilmu sehingga orang enggak sembarangan melontarkan kalimat-kalimat yang berhubungan dengan tolak. Bagaimana hukumnya orang mentolak istrinya dengan ucapan 3 kali, apakah itu dianggap tolak bain atau 1 kali ucapan tapi menyebutkan 3, itu juga melalui ilmu. Dengan cara yang maknawi, majasi, ataupun dengan ucapan yang soreh, itu juga dipelajari melalui ilmu tentunya. Wa ma asbah dzalika, dan banyak sekali hal-hal lain yang wajib kita pelajari melalui ilmu ataupun tulabil ilm. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam sabdanya, ta'allamul ilma wa'malu bih. Belajarlah kalian ilmu wa'malu bih, dan amalkanlah ilmu tersebut. Karena yang dikatakan orang alim itu selalu bergandengan dengan amal bih. Yang dikatakan orang alim itu alim wal amalu bih. Karena secara bahasa kan alim itu orang yang mengetahui, isim fa'il. Di dalam konteks ilmu agama itu yang dimaksud orang alim itu ya nggak cukup dengan alim saja, pintar, tapi amalu bih. Sehingga banyak orang alim tapi nggak semua orang berpredikat ulama. Nggak semua orang berpredikat ulama. Banyak orang yang
bisa ilmu, tapi nggak semua orang mendapatkan nur ilmu. Ini yang perlu, nur ilmu itu yang perlu sebenarnya, sehingga tidak menyalahgunakan ilmunya dengan hal-hal yang nggak semestinya. Kenapa harus diamalkan juga? Ya karena dalam sabdanya Rasulullah SAW menjelaskan juga, man amila ma amila warasahullahu ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan apa yang ia ketahui, maka niscaya Allah akan mewariskan ilmu-ilmu yang belum ia ketahui. Di dalam satu hadis mengatakan seperti itu. Sehingga sebenarnya mudah untuk mendapatkan ilmu yang baru itu. Tinggal diamalkan ilmu, kalau Allah akan menjanjikan akan menambahkan ilmu pengetahuan yang belum kita ketahui. Tapi kan tidak semua kita seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, ta'allamul ilma wa kunu min ahli. Belajarlah kalian, belajarlah ilmu. Wa kunu min ahli. Dan jadilah kalian semua itu bagian dari ahli ilmu. Di sini Rasulullah juga menyuruh kita itu enggak sekedar belajar, tapi juga kalau bisa bagian dari ahlinya ilmu. Sehingga kita nggak pernah dibatasi untuk mempelajari ilmu itu, nggak ada batasannya. Misalkan bisa ilmu fikih, kita harus haus akan ilmu-ilmu yang lain juga. Bisa ilmu fikih ya pindah ke ilmu hadis, bisa ilmu hadis pindah ke ilmu tafsir, sehingga kita bisa menjadi bagian orang-orang yang menjadi ahli ilmu sebisa mungkin. Qala sallallahu alaihi wasallam, yuzanu yaumal qiyamah midadal ulama wa damus syuhada. Di hari kiamat itu ditimbang midadal ulama, jumlahnya ulama, wadamus syuhada, dan darahnya para syuhada. Ini sebuah keistimewaan maksudnya hadis ini. Hadis ini mengatakan bahwa orang yang alim, orang yang berilmu itu nanti statusnya sama dengan para syuhada. Karena kita tahu sendiri ya, balasan syuhada atau orang yang mati syahid itu surga sudah populer itu ya. Tapi ada orang yang sederajat, sama pangkatnya, sama yang didapatkan seperti syuhada. Siapa itu? Yaitu ulama. Sehingga disandingkan dalam hadis ini. Dan selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, ma ubidallahu bi syai'in abdalu min fiqhi fiddin. Wala faqihi wahidun ashad, wal faqihu wahidun ashaddu ala shni, kurang alif ya. Wal faqihu wahidun
asaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Ma ya'budullahu bi syai'in afdal min fikr. Tidak ada jalan atau cara menyembah Allah yang lebih baik kecuali melalui paham agama. Ya, seperti tadi dalam surat Al-Mulk yang sudah saya jelaskan tadi itu sampaikan. Jadi kualitas amal walaupun sedikit itu lebih baik daripada banyaknya amal dengan kualitas yang jelek. Makanya naumul alim khairum min apa katanya? Belajarnya, tidurnya orang alim itu lebih baik dari ibadahnya orang bodoh. Min abdul jahil. Kadang-kadang sekilas kita mendengarkan makalah ini tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Kok bisa? Karena tidurnya orang alim itu dengan ilmu. Kalau orang alim itu tidur, mesti niatnya itu pertama dia berdoa dan tahu tidur yang bermanfaat sama tidur yang enggak. Sehingga diniati dengan pasti dia niat itu tidur untuk supaya kuat untuk ibadah, menimbun energi supaya bangunnya nanti kuat untuk ibadah. Berbeda dibandingkan dengan ibadahnya orang bodoh. Ibadahnya orang bodoh itu asal ibadah, nggak tahu kalau yang ibadahnya itu sah apa enggak, sudah benar apa enggak, najis sebelumnya itu disucikan apa enggak, wudunya sempurna apa enggak, tata caranya sudah sesuai dengan syariat apa enggak. Sehingga perbandingannya gitu. Tidurnya orang alim lebih baik dari ibadahnya orang bodoh. Dan itu semua didapatkan melalui ilmu. Lanjutan hadis ini ada wal faqih wahidun asad wal syaitan min alfi 'abid. Orang yang faqih, istilahkan faqih itu di sini kalau dalam ilmu agama itu orang faqih itu ya paham fikih. Itu maksudnya faqih. Orang yang alim fikih, satu orang yang alim fikih itu lebih dibenci oleh setan atau lebih berat bagi setan itu daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Takut. Sehingga kalau ada orang alim yang meninggal, orang fakih yang meninggal, itu setan senang. Karena menggoda itu lebih sulit. Daripada menggoda 1000 orang yang ahli ibadah, tabat fakih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yashfa'u yawmal qiyamah salasatu al-anbiya'u thumma al-ulama'u thumma syuhada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yashfa'u, akan menyepakati, karena ini fi'il mudhari berarti pada hari kiamat nanti Rasul akan 3 orang yang akan bisa memberikan syafaat. Di hari kiamat nanti hanya 3 golongan yang bisa memberikan syafaat. Siapa mereka? Para nabi, kemudian ulama, thumma syuhada, dan seterusnya para syuhada atau orang-orang yang mati syahid. Nah, kalau kita lihat dari hadis ini, al-anbiya thumma al-ulama thumma syuhada. Jelas kalau para nabi itu orang yang memberikan syafaat. Tapi setelah nabi ini orang yang berilmu yang disebutkan baru syuhada. Para ulama
kemudian baru syuhada. Sehingga ini mengindikasikan bahwa sangat vital atau sangat penting perannya orang yang berilmu itu, sampai bisa mensyafaati orang-orang nanti di hari kiamat. Ya, karena di situ hanya syafaat yang kita cari, hanya syafaat. Waruya anna al-ulama yawm al-qiyamah ala manabir min nuri. Qala al-Qadi Husain fi awal ta'liqat annahu ruya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ahabba al-ilma wal ulama'a lam tuktab alaihi khataaya ayyam hayatihi. Diriwayatkan, ceritakan bahwasanya ulama pada hari kiamat itu istilahkan manabira min nuri, beberapa mimbar, ada beberapa mimbar yang terbuat dari cahaya hari kiamat nanti. Wah, kayak apa ya, nggak bisa dibayangkan. Yang jelas ya istimewa lah, istimewa. Ini menunjukkan kalau biasa menyebutkan min nuri, selalu itu hanya bahasa keistimewaan sebenarnya itu ya. Banyak yang dikatakan, sehingga ya karena surga itu nggak bisa dibayangkan, nggak bisa digambarkan, kita hanya ada dunia ini. Karena cahaya itu adalah bagian dari perkara yang indah. Ya hanya itu yang bisa mewakili. Itu hanya bahasa-bahasa menunjukkan bahwa betapa istimewanya kedudukan ulama di hari kiamat. Akan lebih dari itu sebenarnya. Manaqala Qadi Husain fi awal ta'liqati, dan Qadi Husain itu menukil di awal ta'liqatihi annahu riya an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Nabi itu pernah mengatakan seperti ini. Apa? Man ahabbal ilma wal ulama lam tuktab alaihi khotoya ayyam hayati. Barang siapa yang cinta kepada ilmu, pertama wal ulama, dan ulama, lam tuktab alaihi khotoya ayyam hayati, tidak akan pernah ditulis atasnya, untuknya, kesalahannya, dosa-dosanya di sepanjang hidupnya. Ini seperti yang awal-awal tadi itu, baik orang alim, pelajar, mustami', atau hubbul ilma, hubbul alim, hubbul muta'allim, hubbul mustami', sekedar cinta terhadap ilmu, cinta terhadap ulama. Dosa-dosanya tidak akan tercatat sepanjang hidupnya. Dan ini perlu dikaji lebih dalam. Maksudnya walaupun segampang ini mungkin bahasanya, tapi implementasinya itu, praktiknya itu gimana sih hubbul ilmi sebenarnya. Kalau kita lihat dari balasannya itu tidak akan ditulis kesalahannya sepanjang hidupnya. Berarti mestinya berat. Usaha orang yang hubbul ilmi itu praktiknya berat. Sudah cinta kita belum sama ilmu, apa sekedar mengucapkan. Sudah cinta kita kepada para ulama, seperti ulama-ulama kita dulu, saking cintanya terhadap ilmu, enggak malas menuntut ilmu itu walaupun perjalanan. Ini banyaklah kisah-kisah seperti ya Imam Bukhari. Mungkin Imam Bukhari itu
Kita tahu orang yang paling berjasa dalam masalah ilmu hadis itu rela dia menempuh perjalanan yang sangat jauh, berapa kilo, hanya untuk mencatat satu ilmu. Udah pulang lagi, satu hadis pulang lagi. Ini kan bentuk cinta terhadap ilmu yang luar biasa. Dan beliau itu gak pernah menulis hadis yang beliau dapatkan setelah ditelusuri tanpa didahului oleh sholat sunnah 2 rakaat. Nah, berarti berapa ribu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari? Segitu rakaat kali 2 rakaat itu sudah berapa rakaat? Itu saking cintanya terhadap ilmu. Salah satu cara mencintai ilmu itu kan ta'zim. Dan Imam Bukhari itu melakukan itu karena bentuk cinta. Setiap meriwayatkan hadis, sholat dulu. Sebelum meriwayatkan hadis, sholat dulu 2 rakaat. Sholat khusus untuk hadis itu, belum sholat-sholat yang lain. Nah, sedangkan dan ini juga secara stabil turun-menurun dilakukan oleh para ulama kita. Sehingga salah satu kisah Ki Haji Hasyim Asy'ari juga cinta terhadap ilmu dan ulama itu. Ki Hasyim Asy'ari itu punya adik seperguruan Ki Haji Abdul Karim di Lirboyo itu. Ketika beliau berada di Tebu Ireng, Ki Haji Abdul Karim Tebu Ireng, biasa tradisi pesantren itu kan membalik sandal itu, sandal kiai itu. Ketika Ki Haji Abdul Karim membalik sandal Ki Haji Asy'ari ketika naik, Ki Haji Asy'ari juga ikut balik sandalnya Ki Haji Abdul Karim, padahal adik kelasnya. Tapi karena beliau tahu sama-sama berilmu, beliau lakukan, enggak segan-segan untuk melakukan hal yang demikian, untuk tabarruk. Ini bentuk luar biasa tawadhu dan cinta terhadap ilmu dan orang yang bila ilmu sudah dicontohkan oleh para ulama kita sebenarnya. Tinggal kita saja. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan itu. Amin. Dan banyak kisah-kisah ulama yang menunjukkan cintanya terhadap ilmu. Wa qala wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man shalla khalafa alim faka'anna ma shalla khalafa nabiyyin faman shalla khalafa nabiyyin faqad ghufira lah. Nah, ini bagus hadis yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu keunggulan orang alim lagi, apa katanya? Barang siapa yang sholat di belakangnya orang alim bermakmum, ada orang yang alim, faka'anna ma shalla khalfan nabi, maka seakan-akan seolah-olah ia sholat di belakangnya para nabi. Ya, karena ulama itu warasatul anbiya, jadi wajar-wajar saja. Faman shalla khalfan nabiyyin, dan taratubnya barang siapa yang sholat di belakang nabi faqad ghufira lahu, maka sungguh ia akan diampuni dosanya. Berarti man shalla khalfa alim faqad ghufira lahu, urutan seperti itu. Jadi secara enggak langsung orang yang sholat di belakang orang alim maka dosanya akan. Ya, karena yang namanya jadi pemimpin itu ya harus alim yang tahu jadi pemimpin. Kalau orang yang tahu jadi pemimpin, kita tidak akan digeret
dalam kesalahan-kesalahan. Posisi aman lah ya, bahasanya posisi aman ketika kita dipimpin oleh orang yang alim, orang yang tahu. Wa fi hadis Ibnu Dar radhiyallahu anhu anna hudur majlis dzikri afdal min salati alfi rak'atin wa syuhudi alfi janazah wa iyadati alfi marid. Ini juga mengabarkan keistimewaannya majlis zikir kali ini ya, dari Abi Dar, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi mengatakan hadir di majlis zikir, ya majlis ilmu maksudnya, karena dalam Al-Quran itu ahli zikir itu disebut ahli ilmu. Dalam hadis ini ya majlis zikir itu adalah majlis ilmu. Dalam Al-Quran kan ada ahli zikri, ada ulul albab, itu ya orang-orang yang berilmu. Orang yang menghadiri majlis zikir itu lebih baik daripada sholat alfi rakaatin. Itu lebih afdal, lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Dan juga lebih utama dari syuhudu alfi janazah, matinya, syahidnya 1000 jenazah. Wa iyadati alfi marid, dan lebih baik juga dari menjenguk 1000 orang sakit. Kita tahu orang yang mati syahid itu sangat mulia. Menjenguk orang sakit sangat mulia. Sholat 1000 rakaat ya sangat mulia banget. Saya aja nggak pernah sholat 1000 rakaat. Tapi itu kalah oleh pahala orang yang menghadiri majlis zikir. Ya kan banyak seperti itu. Banyak solusi lah untuk mengalahkan yang punya predikat tinggi, misalkan sholat 1000 rakaat, mati syahid, menjenguk 1000 orang sakit. Cukup kita menghadiri satu majelis ilmu, maka itu bisa dikalahkan. Itu bisa dikalahkan. Nah, tapi kadang-kadang kita salah mengartikan. Misalkan ini banyak yang dipakai oleh santri ya. Belajar satu bab ilmu lebih baik daripada sholat sunat 2 rakaat. Tapi harus kita tahu juga Nabi Muhammad yang mengatakan seperti ini itu bukan menafikan apa yang dikalahkan dalam hadis ini. Misalkan Nabi pernah mengatakan belajar satu bab ilmu itu lebih baik daripada 100 rakaat sholat malam misalkan. Itu hanya menunjukkan saking afdalnya belajar ilmu. Jangan disalahgunakan, kadang-kadang ya kita malas sholat sunnah karena ada yang lebih afdal. Soalnya Nabi sendiri yang mengatakan seperti itu tidak pernah meninggalkan sholat malam. Tidak pernah meninggalkan sholat malam, walaupun beliau mengatakan belajar satu bab ilmu itu lebih baik daripada sholat malam. Kalau kita enggak seperti itu. Nah, wa fi hadis Abi wa qala Umar bin Khattab wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang telah
kita bacakan dapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.